Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengingat perjalanan sejarah dalam mempertahankan ideologi negara. Perjuangan panjang tersebut perlu diingat oleh setiap generasi agar bisa dijadikan cermin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang memiliki peran penting mengatur moral dalam kehidupan berbangsa. Sehingga ancaman-ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negeri pun mampu kita cegah dengan sebaik-baiknya. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai ancaman. Salah satunya ancaman ideologi seperti pemberontakan G30 SPKI. Saat ini kita menghadapi ancaman virus, yakni pandemi corona. Di masa pandemi ini, Pancasila mampu memberikan kekuatan kepada masyarakat Indonesia untuk menghadapinya dengan baik. Namun salah satu kendala saat ini adalah banyak masyarakat Indonesia yang belum menanamkan nilai-nilai Pancasila, serta belum sadar akan pentingnya kehadiran Pancasila dalam kehidupan. Pada peringatan Kesaktian Pancasila tahun ini, baiknya digunakan sebagai momentum untuk lebih memaknai makna Pancasila, sehingga menciptakan Indonesia tangguh yang berlandaskan Pancasila. Beberapa orang menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah AIPK IKA. Ya, dengan tema Kita Tangguh Bersama Pancasila, kita akan membahasnya bersama dua narasumber. Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pak Beni Susetio, dan juga sejarawan Kang Asep Kambal. Selamat siang, Pak Beni, Kang Asep. Selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Sebelumnya selamat Hari Kesaktian Pancasila dulu nih. Semoga Pancasila ini tetap terus berada dalam hati dan juga pikiran kita. Oke. Baik. Mungkin kita berbicara soal Pancasila, Kesaktian Pancasila siang ini, Romo Beni dan juga Kang Asep. Sebetulnya, saya ini ke Romo Beni dulu ya. Sebetulnya bagaimana caranya kita bisa memaknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini nih, Romo Beni? Ya, pertama-tama kita memaknai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila itu kan menjadi sakti kalau dia menjadi living ideologi dan working ideologi. Jadi ideologi yang hidup di masyarakat dan itu dibatinkan dalam cara berpikir, bertindak, berperilaku, dan itu terbukti ya masa-masa COVID. Sehingga dengan gotong royong, kesejahteraan, persaudaraan, bangsa ini mampu mengatasi COVID dan itu diakui oleh dunia. Sehingga apa yang dikatakan Budi Rumlani, untung Soekarno menggali Pancasila itu dengan gotong royongnya itu tertanam, sehingga kalau tanpa gotong royong Indonesia sudah bangkrut. Kedua, menjadi working ideologi yang bekerja. Apa yang dilakukan Pak Jokowi misalnya pembangunan infrastruktur itu dari sekarang daerah pinggiran luar Jawa, kalau Anda Trans Sumatera, Trans Kalimantan yang perbatasan, itu kan sebenarnya bagian dari aktualisasi dari sila ketiga dan sila kelima, yaitu sila persatuan dan sila keadilan sosial. Karena infrastruktur itu setiap ada jalan, transportasi mudah, ekonomi akan tumbuh dan berkembang. Nah, ini yang harusnya menjadi arus kebijakan publik. Jadi bagaimana Pancasila itu dibatinkan, dia harus menjadi gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi. Siapa? 3 hal penting, yaitu negara yang diwakili oleh pemerintah pembuat regulasi, pasar dalam arti ekonomi, maka tata ekonomi juga harusnya berprinsip kepada nilai ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila apa yang dikatakan oleh Bung Hatta? Yaitu koperasi sebagai sokok guru ekonomi rakyat. Maka rakyat menikmati kesejahteraan itu. Yang ketiga, warga. Lah 3 pokok ini, warga harus menghayati juga nilai Pancasila dalam perilakunya. Lah kita melihat ketika itu menjadi seharus utama, maka cita-cita pendiri bangsa, kesejahteraan rakyat itu tercapai. Oke, jadi saya juga bergarisbawahi tadi kata Romo Beni adalah soal gotong royong ya. Ini pastinya sudah hal yang perlu paling kita butuhkan khususnya juga di tengah pandemi COVID-19 ini. Kolaborasi adalah yang terpenting. Nah, Romo Beni, update dong sedikit terkait dengan mungkin ada perbincangan dengan Presiden Jokowi ya kalau saya tidak salah juga terkait dengan kemudian Pancasila ini atau pembinaan Pancasila ini menjadi mata pelajaran di sekolah. Sejauh ini pertimbangannya sudah sejauh mana, Romo? Jadi perkembangan sejauh ini buku sudah selesai, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, pendidikan formal dan formal. Tinggal yang sekarang ini peraturan pemerintah.
kemarin sudah ketemu dengan Menteri Kesra dan peraturan PP ini akan dibuat. Sehingga nanti atau tahun depan pendidikan Pancasila itu akan diajarkan kembali dari PAUD sampai perguruan tinggi. Karena kita zaman reformasi itu mengalami kekosongan. Jadi republik kita ini selalu kalau rejimnya yang salah, itu kan akhirnya ada masalah masa lalu, kemudian Pancasilanya yang dihukum, sehingga Undang-Undang Sidiknas tahun 2001 itu Pancasila tidak menjadi pelajaran utama lagi. Maka untuk mengembalikan itu butuh yang namanya peraturan pemerintah. Nah itu sudah selesai bukunya dan buku itu sudah dikoreksi mulai dari Polkam, koordinasi dengan Kesra yang menteri terkait, juga dengan MPR dan juga dengan lembaga-lembaga tertinggi untuk itu mendapatkan koreksi dan itu sudah diserahkan ke Bapak Presiden. Jadi menunggu nanti Kepresnya tentang keputusan pemerintah untuk mengajarkan kembali pendidikan Pancasila mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Dan itu sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan. Oke, prosesnya sudah ada progres begitu ya, sudah ada update. Nah, saya ke Kang Asep. Kang Asep berbicara soal Hari Kesaktian Pancasila. Kalau dari Kang Asep sendiri sebagai seorang sejarawan, kira-kira bagaimana kita memaknai Hari Kesaktian Pancasila ini, Kang? Apa yang bisa kita lakukan dan perlukah tadi soal pembinaan Pancasila kemudian secepatnya diterapkan menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah? Ya, memang persoalan Pancasila ini kan bukan lagi persoalan lokal, tetapi ini persoalan Indonesia, bahkan mungkin kaitannya dengan hubungan kita dengan berbagai negara di dunia. Kenapa? Karena Indonesia ini kan terbentuk dari berbagai budaya, dari berbagai bangsa, sehingga menghasilkan satu karakteristik, ya, satu cita rasa dan satu model Indonesia. Dan ini tidak terlepas dari jalur utama perdagangan rempah dunia. Maka melahirkan satu Indonesia ini kan satu imajinasi kalau kata Benedict Anderson, dan maka Pancasila menjadi penting, ya, artinya untuk dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, artinya bahwa kita memerlukan satu perspektif yang utuh dalam kacamata sejarah gitu. Nah, jadi kalau tadi Pancasila menjadi makanan wajib, ya, menu wajib di sekolah, tentu mata pelajaran pun harus demikian, harus wajib, ya, dari mulai SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena yang mengikat kita ini kan sejarah. Bayangkan saya keluar rumah, lantas saya kejedot tembok kepala saya dan saya kemudian geger otak amnesia. Apakah saya akan pulang ke rumah lagi? Apakah saya akan balik kembali dengan istri dan keluarga saya? Nggak akan. Saya akan luntang-lantung menjadi orang yang linglung di jalanan. Nah, demikian pun memori kolektif bangsa ini harus dijaga, dan Pancasila ini kan memori kolektif bangsa. Bagaimana Pancasila lahir dari sejarah yang begitu panjang, ya, dari satu konsensus yang bahkan dan saat ini kita harus paham itu. Artinya sejarah yang mengikat kita, dan Pancasila ini juga yang jadi perspektif, ya, berbangsa dan bernegara itu. Jadi sangat penting saya kira. Maka marilah merayakan Hari Kesaktian Pancasila dengan mempelajari sejarahnya, dengan mempelajari Pancasila itu sendiri. Karena orang itu sekarang hanya tahu Pancasila, tapi nilai-nilai itu apa? Saya jujur prihatin. Sudirman Cup kemarin itu saya lihat komentar di YouTube, ya, di komentar-komentar orang-orang itu negatif karena kita kalah gitu. Jadi pemain Indonesia yang kalah diledekin, dihina, itu menurut saya tidak Pancasilais gitu. Nah, ini kan bukti bahwa kita sebenarnya nggak paham tentang Pancasila, ya. Logikanya gini deh, banyak orang yang bilang cinta Indonesia. Saya tanya, kamu cinta Indonesia? Oh banget, cinta mati gua sama Indonesia misalnya. Tapi ketika saya tanya, kamu tahu nggak arti Indonesia itu apa? Siapa yang memberi nama Indonesia pertama kali? Nah, sama ketika kamu bilang kamu itu orang Indonesia, kamu itu cinta dengan Pancasila, tapi mereka ini nggak paham Pancasila ini apa gitu. Ya, maka memang pendidikan Pancasila ini harus betul-betul menjadi menu wajib, dan di dalamnya juga harus ada sejarah yang panjang. Kenapa? Karena sejarah ini yang mengikat, ya, yang mengikat kita. Jadi ikatan sejarah itu kan dalam wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara, kesamaan sejarah lah yang mengikat kita. Itu. Jadi bahwa kita dulu pernah melakukan mendeklarasikan proklamasi, bahwa kita pernah menyusun Pancasila dengan
ada kontribusi dari berbagai etnis, berbagai agama, berbagai daerah dan lain sebagainya. Maka kalau kita ingin Indonesia tetap ada di masa depan, jika kita ingin Indonesia tetap ada di masa depan, maka jagalah sumpah persatuan di atas segala perbedaan, dan Pancasila itu adalah kuncinya, pegangan kita gitu. Oke, Kang, jadi gimana caranya kita bisa memperkokoh Pancasila ini, Kang, dan bisa membuat diri kita sendiri tuh sadar sebetulnya apa yang harus kita lakukan untuk Indonesia ini, mengingat kita mengerti, memahami soal Pancasila. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama memang kita bisa menggunakan teorinya Bloom, ya. Jadi Pancasila ini kan memiliki setidaknya 3 nilai. Yang pertama nilai kognitif, artinya secara pengetahuan itu memang harus dikuasai terlebih dahulu. Ya, yang kedua nilai afektif. Pancasila itu membentuk dan menjadikan orang punya sikap. Ya, yang ketiga adalah secara konatif atau psikomotorik. Pancasila itu motivate to action, mengarahkan orang, menggerakkan orang. Jadi ketiga keterampilan ini harus dikuasai oleh anak muda, oleh siapapun di Indonesia dalam kaitannya dengan Pancasila. Maka Pancasila dia adalah paradigma berpikir, dia adalah paradigma kita bersikap, dan Pancasila adalah paradigma kita bertindak. Maka kalau 3 hal ini sudah dikuasai, itu akan sangat mudah. Nah, persoalannya kan dari kognitifnya saja, dari pengetahuannya Pancasila ya cuma Pancasila aja gitu. Kadang silanya aja nggak hafal, belum lagi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari mulai ketuhanan yang Maha Esa ini apa sih prinsip-prinsip atau nilai-nilainya? Dulu kan ada 36 butir ya, Pancasila butir. Ya, ini saya kira juga harus kembali ditanamkan ya, agar dipelajari gitu, supaya mereka bisa mulai punya indikator nih untuk mengimplementasikannya. Jadi kalau nggak ada itu, nggak ada indikator, mereka gamang, mereka bingung. Ini kita iya Pancasila gitu, tapi apa ya bukti konkret cara kita memaknai, menjalankan gitu. Saya contoh gini deh, kita merayakan kemerdekaan ya. Dengan panjat pinang balap karung makan kerupuk, salah nggak? Enggak. Tapi apakah dengan balap karung panjat pinang makan kerupuk kita makin kenal para pahlawan? Apakah dengan panjat panung balap karung makan kerupuk kita makin belajar sejarah? Kan enggak. Sama dengan Pancasila. Jadi kalau mempelajari Pancasila itu bukan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak relevan, artinya tidak membangkitkan rasa, tidak menumbuhkan pengetahuan, tidak membangunkan sikap, dan tidak membangunkan bagaimana kita bertindak, tidak mengarahkan kita, maka kita jangan mempelajarinya. Nah, artinya mempelajari Pancasila harus dengan hal-hal yang konkret, harus dengan hal-hal misalnya bagaimana berkomentar yang baik di media sosial. Ya, ini ada orang bikin konten negatif, terus kita caci maki. Ya, ada Om Indro misalnya ada masalah dengan salah satu anak muda yang punya kreativitas tinggi. Nah, ini kan harus diselesaikan dengan cara-cara Pancasilais, bukan dengan caci maki, hina dina orang lain, dan ya malah tidak akan selesai masalahnya gitu. Malah jadi panjang ya, Kang ya. Kalau udah kayak gitu ya. Malah jadi panjang gitu. Dan artinya kan kita tidak menjadikan Pancasila sebagai pegangan hidup, sebagai landasan. Oke, baik. Romo Beni dan juga Kang Asep, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Landstalk segera kembali. Kita masih terhubung dengan anggota BPIP Beni Susetio dan juga sejarawan Asep Kambali. Saya ke Romo Beni terlebih dahulu. Romo Beni berbicara soal tantangan ya. Ini kan di era yang super cepat, modern saat ini. Kemudian juga kita berada di tengah pandemi COVID-19. Nah, kalau berbicara soal tantangan itu sendiri, apa saja perbedaan tantangannya ini kalau kita bandingkan dengan masa sekarang, di masa pandemi, di era yang sangat modern ini, dengan mungkin edukasi sebelum era saat ini begitu. Apakah mungkin lebih menantang saat ini untuk kemudian mengedukasi, mengingatkan kembali kepada masyarakat soal Pancasila, atau seperti apa, Romo? Jadi tantangan kita di era digital dan gadget ini nggak mudah. Karena apa? Karena pertama, orang itu tidak lagi berpikir kedalaman. Kemudian narasinya itu tidak lagi dikatakan sopan santun, etika, dan kepantasan. Maka kalau kita melihat dalam dunia maya kita, Indonesia
itu kan sebenarnya negara yang pada multinasional. Kita tunjukkan bahwa tantangan kita sebagai bangsa itu hilangnya keadapan publik. Nah, kalau kita hilangnya keadapan publik, berarti ini menyangkut perilaku, baik perilaku elit politiknya, perilaku masyarakatnya, dan perilaku semua orang-orang yang harusnya menjadi keteladanan. Kita kehilangan ini. Nah, dalam dunia gadget ini, kita tidak menggunakannya, teknologi itu menjadi sarana alat pemersatu. Justru menjadi sarana alat penghancuran, bahkan kerap kali dengan provokasi menjadi alat untuk saling memanasi, sehingga terjadi yang sekarang ini terjadi, yaitu bagaimana konflik-konflik SARA bisa dipicu. Nah, saya melihatnya di sini pentingnya nilai-nilai Pancasila itu. Jadi nilai-nilai Pancasila itu akan menjadi aktualisasi ketika kita bisa menjaga keragaman, kemajuan dan Indonesia, apalagi dalam tantangan COVID seperti ini. Tantangan COVID seperti ini kan kita membutuhkan persatuan, membutuhkan energi bahwa bangsa ini satu dengan yang lain itu saling percaya. Hari-hari ini kan publik dibuat gempar oleh apa? Polemik yang tidak perlu sebenarnya. Karena orang saling menuduh, orang saling menyudutkan. Nah, ini kan sebenarnya bentuk-bentuk di mana kita dalam hal membangun kesadaran sebagai bangsa, kita kadang-kadang lupa bahwa Bung Karno, Bung Hatta, tokoh-tokoh pahlawan besar itu dia berjuang habis-habisan dan bahkan mereka rela jiwa dan raganya untuk Indonesia satu. Tapi yang terjadi hari-hari ini kan dengan mudah orang memprovokasi dan orang ingin mencari panggung dengan cara apa? Menggunakan Pancasila itu menjadi stigma. Dan ini berbahaya bagi Indonesia ke depan. Jadi menurut saya tantangan kita tidak gampang di era digital dan di era gadget ini, karena kedangkalan, tidak adanya pendidikan kritis, dan tidak adanya pendidikan narasi. Maka ke depan pentingnya bagaimana gadget itu menjadi sarana alat pemersatu dan sarana kemajuan bangsa. Disinilah generasi tantangan ke depan itu harus menjadikan bagaimana role model. Maka BPIP lewat ikon-ikon Pancasila itu kan ingin mengisi ruang publik. Oh, banyak loh Indonesia kaya loh orang-orang yang dedikasi, orang yang memberikan dirinya, kerelawan, sukarelawan, bahkan orang-orang yang mendedikasikan demi nilai martabat kemanusiaan, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan mereka ingin mensejahterakan, dan banyak, tapi potensi itu jarang kita temui di ruang-ruang digital dan di ruang publik. Ini tantangan kita, Kang Asep, juga kita bersama-sama. Bagaimana generasi Indonesia di era digital ini mampu menguasai 3 ilmu pengetahuan, teknologi, informasi. Dan kita ini banyak anak muda kejam. Jadi semakin orang menggayati Pancasila itu semakin orang membawa kesejahteraan. Jadi kalau kita berpancasila berarti kita bukan membawa kehancuran, bukan membawa malapetaka, bukan menimbulkan keonaran di ruang publik, tapi memberi sumbangan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan menciptakan lapangan kerja, dengan menciptakan aplikasi-aplikasi yang menolong petani, menolong para nelayan, menolong para usaha-usaha kecil, sehingga usaha-usaha mereka itu dengan teknologi digital itu bisa dengan mudah sampai kepada konsumen. Nah, ini yang sebenarnya aplikasi ini yang dibutuhkan sekarang. Nah, ini tantangan kita. Jadi tantangan kita ke depan itu merebut ruang publik. Sehingga ruang publik ini yang tadi diisi dengan nilai-nilai keutamaan Pancasila, bukan ujaran kebencian, bukan SARA, bukan juga kita saling memaki. Nah, inilah tantangan PR terbesar kita, merebut ruang publik. Mari kita isi dengan keutamaan-keutamaan hidup Pancasila dengan contoh-contoh yang tadi banyak sekali. Maka ruang publik harus diisi dengan orang-orang yang mendedikasikan hidupnya bagi bangsa dan negaranya. Oke, ya, artinya ini adalah soal etika, tata krama, perilaku, dan juga sejumlah tantangan yang kemudian dihadapi di era saat ini. Kalau dari kacamata seorang sejarawan, Kang Asep, kira-kira apa saja tantangan yang sedang kita hadapi sekarang atau mungkin nanti akan kita hadapi? Ya, ini saya menyambung apa yang disampaikan Romo Beni ya. Tempat hidup manusia ini sudah ada 2.
alam nyata yang kita sebut sebagai alam realita, alam maya yang saya sebut sebagai extended reality. Nah, dua-duanya kita hidup simultan, paralel. Dan menariknya bahwa alam nyata ini kan sudah jelas batas-batas aturan hukum, aturan mainnya. Ya, kita alam nyata ini diproklamasikan tahun 45 oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sementara alam maya yang baru hadir ya di kurang lebih di akhir abad di awal abad 21 ini, ya kan? Ini memerlukan satu tantangan tersendiri. Artinya gini, dalam dunia nyata kita punya kebudayaan nasional, ya kan? Saya sudah bilang berkali-kali, dalam kacamata saya kebudayaan nasional pun tidak ada. Coba berikan satu contoh saja kebudayaan nasional, saya bilang ke audiens, ke mahasiswa saya. Mereka memberikan contoh salah semuanya. Kenapa? Karena kebudayaan nasional itu tidak ada. Yang ada itu adalah kebudayaan daerah. Maka puncak-puncak kebudayaan daerah itulah yang menyokong, yang menopang Indonesia. Ibarat piramida, Indonesia itu ada di puncak. Nah, puncak-puncak kebudayaan daerah inilah yang menopang Indonesia. Maka kalau orang Sunda nggak paham lagi tentang budaya, etika, lain sebagainya, ya orang Sunda rapuh, orang Jawa pun demikian, orang Batak dan seterusnya. Nah, kitalah yang menopang Indonesia. Maka kita harus paham aturan main yang ada di dunia nyata. Kebudayaan yang ada di daerah yang menjadikan kebudayaan kita, budaya nasional inilah yang akan menjadi penopang dalam kita hidup dimanapun. Nah, kebudayaan nasional itu apa sih? Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila ini produk dari kebudayaan nasional. Ya? Jadi yang melahirkan Pancasila kan ini esensinya adalah kebudayaan kita kalau kata Bung Karno. Maka makanya nih ya Mbak Romo, di dunia extended reality, di alam digital, kita belum punya yang namanya kebudayaan digital. Nah, sebenarnya sumber dari kebudayaan digital adalah kebudayaan nasional. Maka kalau kita ngomong sopan di dunia nyata, lantas kita ngomong sopan di komennya orang, ya, di TikToknya orang, di Instagramnya orang, maka akan baik-baik saja kan? Artinya kalau ingin baik-baik saja di kedua dunia ini, bawalah aturan main yang baik ini di dunia nyata ke dunia maya. Nah, celakanya gini, ada dua hal di anak muda kita, anak milenial kita hari ini, bahkan di generasi Alpha, generasi Z dan berikutnya, ini mereka ini nggak paham yang namanya dua hal. Yang pertama, mereka punya Instagram namanya nama samaran. Mereka punya Instagram pakai foto-foto binatang atau foto yang lain, tumbuhan dan lain-lain. Nah, mereka pikir dengan melakukan itu, ketika mereka bikin komentar jelek, negatif atau menghina, mereka pikir nggak akan ketahuan itu mereka siapa gitu. Nah, ini kan kesalahpahaman karena tidak punya pendidikan tadi. Kebudayaan digital ini harus dibangun melalui pendidikan. Makanya nanti harus ada pendidikan Pancasila secara digital. Ya, artinya pendidikan digital untuk Pancasila. Nah, saya sekarang ini membantu menjadi narasumber untuk Kominfo Indonesia Makin Cakap Digital. Di situ ada digital culture, digital ethic, digital safety, dan digital skill. Nah, ini relevan, maka harus ada satu topik, satu materi tentang bagaimana Pancasila ini menjadi pendidikan untuk di era digital ini gitu. Nah, sehingga yang kedua gini, mereka nggak paham kan yang namanya email, ya, mereka nggak paham yang namanya IP address, sehingga mereka ngomong kasar, mereka pikir nggak ketahuan, padahal ada email dan ada IP address. Mau lari kemanapun, Direktorat Cybercrime atau ahli IT akan bisa menemukannya gitu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah soal kita pakai gadget nih, cepret gitu kan. Mohon maaf, banyak anak-anak muda kita yang nggak paham fungsi gadget, apalagi penyimpanan. Jadi ketika kita selfie di depan cermin, mohon maaf, kadang tanpa busana nih, anak-anak perempuan, mereka, saya udah delete nih, saya udah hapus gitu kan, udah saya format HP-nya. Nah, itu tidak hilang gitu. Itu kalian harus paham, namanya jejak digital itu selamanya. Jadi kalau handphonenya hilang, dicuri orang atau bawa ke tukang servis, saya pernah ketemu satu kasus ketika saya ganti baterai iPhone saya. Ada ibu-ibu memaksa anaknya sampai anaknya menangis. Nah, tolong berikan passwordnya. Ini si mamang tukang servis mau buka HP-nya, mau install ulang. Anaknya nggak mau kasih karena ada sesuatu di dalamnya. Ada jejak digital. Nah, hati-hati. Jadi dua hal ini yang melandasi. Maka sebenarnya kata Romo tadi betul. Jadi kehidupan di alam digital ini harus dibuat satu undang-undang. Maka saya setuju nanti ada kedaulatan digital, ada kewarasan digital, ada kebudayaan digital. Mungkin yang terakhir harus ada kemerdekaan digital, harus ditumbuhkan. Nah, disinilah bahwa kita bisa hidup secara damai, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, jika kita mampu membawa nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan di dunia digital kita. Gitu.
Nah, ya persoalannya tadi banyak orang yang kemudian mencaci maki, menghina dan lain sebagainya di alam digital karena mereka pikir nggak akan ketahuan. Nah, ini kan kesalahan. Bayangin kalau saya tersinggung, Romo tersinggung, saya ngerti digital, saya akan laporkan, saya akan capture, dia mau pakai nama samaran, mau pakai apa nama apapun, Direktorat Cybercrime, ahli IT, bahkan Instagram atau TikTok atau apapun medianya itu bisa menemukan di mana mereka berada. Dan ini yang tidak dipahami oleh sebagian besar anak muda kita di seluruh Indonesia. Oke, Kang, berarti bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi atau mungkin membentengi diri begitu ya dengan berbagai macam mungkin ajaran atau ideologi mungkin yang beredar. Bagaimana cara kita membentengi diri? Paling tidak untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang menarik ya. Saya optimis bahwa anak muda hari ini di era digital, mereka sebenarnya apalagi mereka ini kan digital native ya. Mereka sudah lahir dan hidup di era digital. Bayangin kalau saya dulu lahir nggak ada HP, ketika ada HP kita namanya disebut waktu itu HP jadul gitu ya. HP jadul itu kan kalau saya istilahkan itu stupid phone gitu ya. Kalau yang kamera handphone sekarang itu kan smartphone gitu ya. Bisa dibayangkan ya. Semestinya kan dengan HP-nya yang smart harusnya menjadikan orang ini makin smart. Jadi yang mesti dibangun adalah kapasitasnya. Maka handphone yang keren harus bikin kita jadi keren gitu. Jangan bikin kita jadi malah terbelakang, malah ketinggalan. Ya itulah tadi. Handphonenya keren hanya digunakan yang pertama buat main game. Yang kedua mungkin buat nonton film, ngabisin waktu buat nonton serial yang berjam-jam tanpa kita tumbuh pengetahuan kita, imajinasi kita, kekuatan kita. Artinya pembangunan kapasitas ini tidak terjadi dengan handphone yang keren ini. Maka saya lebih setuju gadget yang keren, karena era konvergensi media kata Romo Beni tadi, ini kan memungkinkan semua itu diakses dalam satu genggaman. Maka benteng yang pertama adalah sebenarnya cita-cita kita sebagai bangsa, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini harus diwujudkan dengan visi, misi, dan cita-cita kita. Maka saya ingin jadi orang keren di masa depan, maka saya harus akses yang keren-keren. Kalau saya ingin jadi sejarah, maka saya harus kuliah di sejarawan, saya harus kuliah di jurusan sejarah. Kalau saya tidak ingin kolesterolan, saya tidak boleh makan gaji tiap hari. Maka bayangin, semua hal yang negatif diakses terus, maka kita akan jadi negatif. Nah, semua hal yang negatif diposting terus, maka di masa depan kita akan dikenal sebagai orang yang negatif. Jadi sebenarnya digital ini sangat bergantung kepada diri kita. Maka Pancasila membentengi kita. Jadi memang pengetahuan tentang Pancasila, bagaimana Pancasila keterampilannya, pengetahuannya, kemudian membangun sikapnya dan membangun gerakannya, ini memang harus ditumbuhkan di dalam anak-anak muda kita. Oke, hati-hati ya dengan jejak digital. Saya juga akan tanyakan pertanyaan yang sama kepada Romo Beni nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung akan segera kembali usai jeda. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog di segmen terakhir Dialog Pansek siang ini. Saya ingin ke Romo Beni. Romo Beni, kalau berbicara soal kita bicara soal tantangan, kemudian juga bagaimana cara membentengi diri begitu ya, mengedukasi diri sendiri. Kalau dari Romo Beni sendiri, apa sebetulnya tips-tips yang bisa kita ambil untuk kita lebih mengedukasi diri, kemudian juga membentengi diri dengan banyaknya ajaran dan juga ideologi di luar sana? Ya, pertama-tama ya kita kritis. Maka pendidikan kritis itu sangat penting, kritis dan selektif. Karena di era digital itu kerap kali informasi yang kita terima itu kerap kali kan penuh dengan hoax, kebohongan, memutarbalikkan fakta. Sehingga dengan pendidikan kritis itu orang akhirnya bisa memilah-milah. Nah, pendidikan kritis di sini mau tidak mau, bagaimana Pancasila itu menjadi logos, patos, dan etos. Logos itu yang dikatakan pengetahuan. Maka Pancasila itu menjadi pengetahuan tapi juga menjadi paradigma kritis. Dia menjadi pengetahuan di mana orang memahami sejarah tetapi juga memahami bagaimana Pancasila itu menjadi ideologi. Ideologi yang menyejahterakan. Maka dia harus menjadi living ideologi dan walking ideologi. Ini pengetahuan dimiliki, tapi pengetahuan percuma kalau orang tidak punya patos. Patos itu orang harus melakukan sesuatu dengan kesadarannya dan merasa memilikinya.
Lah kalau orang sudah punya paktos, masa dia punya etos? Etos itu orang memiliki sesuatu secara optimal karena dia punya spiritualitas. Maka orang yang memiliki logos, logos, memiliki patos dan memiliki etos, itulah pembatinan nilai Pancasila. Jadi persoalan kita bagaimana Pancasila itu menjadi habitualisasi, suatu gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, menalar, berelasi. Lah, dalam arti ini dikontekskan sekarang ini kan dunia gadget. Lah bagaimana ini ditransfer dalam dunia gadget ini? Maka nilai-nilai yang dikatakan oleh Kang Asep, realitas itu kita ini di dunia nyata. Lah realitas dunia nyata itu nilai-nilai ini harus menjadi realitas di dunia maya. Lah problem kita ini tidak nyambung, Joko Sembong itu. Kadang-kadang orang menganggap di dunia maya ini itu berbeda. Jadi karena tidak ketahuan, saya boleh mengumpat apapun, saya boleh melakukan apapun karena anonim. Maka ada akun-akun palsu, kemudian ada namanya yaitu akun-akun yang diproduksi oleh robotik itu ada. Sehingga kebencian itu dipelihara. Lah ini kan sebenarnya bentuk-bentuk orang yang mengalami ketidaksadaran karena orang tidak memahami bahwa dalam dunia maya ini itu sebenarnya dunia nyata. Jadi apa yang dilakukan kamu di dunia maya ini akan ketahuan di dunia nyata. Lah ini perlunya menurut saya pendidikan internasional Pancasila itu dalam perilaku. Maka harus pendidikan itu mulai ditanamkan sejak dini. Waktu dulu banyak hal sandiwara. Kita melihat dulu di radio terkenal sandiwara Saur Sepuh, yaitu Saur Sepuh. Nilai-nilai keutamaan budaya itu masuk. Sehingga waktu saya zaman SD, itu kita mendengarkan radio itu, cerita itu kemudian itu tertanam. Nilai menghargai orang tua, nilai persaudaraan, nilai saling menghormati, hidup rukun, keyakinan agama, itu tertanam. Tapi kalau ini tidak menjadi kekuatan kita, bangsa yang plural ini, yang majemuk ini butuh yang namanya politik engineering itu yang saya katakan oleh Kang Asep itu. Nah kalau nggak ada, repot kita sebagai bangsa yang besar itu butuh begitu. Oke, baik Romo Beni, artinya dan juga Kak Asep, artinya semoga dengan dialog perbincangan kita siang hari ini kemudian masyarakat lebih punya visi begitu ya terkait dengan Pancasila ini, kita harus seperti apa, kita harus lebih mengerti, memahami arti dan juga nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Kak Asep, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Romo Beni juga terima kasih. Mohon maaf ini karena keterbatasan waktu kita harus closing di sini. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Romo Beni dan juga Kang Asep. Sehat selalu.